Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rawitri dengan NIM 8563525501 dari JJB UT Pangkal Pinang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila yang berjudul Sidang BPUPKI yang lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Masa akhir zaman pendudukan Jepang di Indonesia, tepatnya setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Akibat kekalahan merdeka dalam Perangnya Dunia Kedua, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara Indonesia dan kesiapan kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Jakarta. Berbagai tokoh nasional menyampaikan pidato seperti Muhammad Yamin dan Supomo. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang ia sebut sebagai dari bahasa Sanskerta Panca 5 Sila. Prinsip 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Interisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dan kebudayaan. Pidato ini menjadi awal lahirnya Pancasila. Gagasan Soekarno kemudian dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Indonesia 22 Juli 1945. Akhirnya pada sidang PKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disempurnakan dan disahkan sebagai dasar dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini mencerminkan beberapa nilai inti Pancasila, terutama Persatuan Indonesia dari sila ketiga. Meski adanya perbedaan pandangan antara golongan nasionalisme, Islam, dan lainnya, pada pendiri bangsa mampu mencari titik temu dari persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dari sila keempat. Proses perumusan dilakukan melalui sidang, diskusi, dan musyawarah, bukan keputusan sepihak. Terus, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dari sila ke-1. Nilai ketuhanan tetap menjadi pondasi, namun merumuskan secara inklusif agar mencakup seluruh agama dan kepercayaan Indonesia yang majemuk. Nah, dari peristiwa ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari semangat kompromi, luhur, dan gotong royong, serta para tokoh untuk membangun negara dalam persatuan keberagaman. Refleksi pribadi, pembelajaran bagi generasi muda. Dari sejarah lahirnya Pancasila, pelajaran pentingnya yang dapat diambil. Terus, musyawarah dan kompromi dalam menghadapi perbedaan. Para pendiri bangsa tidak memaksa kehendak masing-masing, melainkan mendengar dan mencari jalan tengah demi persatuan bangsa. Karena mereka sadar bahwa Indonesia yang baru mereka berdiri berbagai macam suku, agama, golongan, dan ras. Kemerdekaan justru tidak terancam. Nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di era digital, kita saling melihat polarisasi opini di media sosial, perdebatan yang keras antar generasi, atau bahkan konflik karena perbedaan integritas, identitas. Generasi muda dapat mengambil pembelajaran bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekayaan, asalkan dikelola dengan sikap toleran, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan keadilan sosial, dan lain-lain. Sebagai generasi penerus, kita diajak untuk aktif berdiskusi, bermusyawarah, menyelesaikan masalah dengan baik di sekolah, di kampus, atau di lingkungan tempat kita tinggal. Terus menjaga persatuan di tengah tantangan globalisasi dan hoax.
mengamalkan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tapi sebagai panduan hidup sehari-hari, menghormati keberagaman, berpikir kritis, tapi tetap bijak, serta berkontribusi untuk mensejahterakan bersama. Memahami sejarah ini, generasi muda diharapkan untuk menjadi agen pemersatu bangsa yang tangguh, sehingga Pancasila dengan aman hidup relevan, terus di masa depan Pancasila akan lebih maju lagi. Kesimpulan dari Pancasila bukanlah dokumen mati, melainkan hasil dari perjuangan, kebijaksanaan, pendiri bangsa. Terus mari kita warisi semangat, dengan itu kita mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keberagaman adalah kunci dari kemajuan Indonesia. Demikian video dari saya. Semoga Bapak atau Ibu dosen bisa memaklumi bahasa dan intonasi saya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.